Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini tuh sesuai judul dan gambar yang kalian lihat di atas, hari ini tuh aku akan lanjut membahas terkait dengan buku yang aku baca, The Power of Personality karya Tara Damaya, karena buku ini merupakan my favorite book dan sampai saat ini masih menjadi buku favorit aku. Dan kali ini tuh kita udah lanjut dan membahas terkait dengan bab baru ya, bab 3 unit 1. Dan membantu banget nih kalau misalkan di belakang layar nih terdengar suara-suara yang tidak mendukung karena di sini tuh lagi hujan ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa tetap memahami apa yang aku sampaikan di video kali ini. Dan di video kali ini tuh kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menghadapi ketakutan dan rintangan. Karena setiap orang, semua orang, kita juga itu pasti pernah merasakan yang namanya tantangan dan ketakutan. Dan sekarang kita akan bahas di video kali ini. Menurut Plato, keberanian adalah menyadari apa yang tidak perlu ditakuti. Tantangan seringkali menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Namun sebaliknya, ketakutan yang sering dihadapi juga sering menjadi tantangan yang harus diatasi. Bukan orang lain, melainkan diri sendiri yang harus berkomitmen menghadapi rasa takut dan setiap tantangan hidup yang berusaha menghalangi. Kita perlu mengajukan tantangan kepada diri sendiri untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari dalam pikiran kita sendiri. Tidak semua orang mampu menghadapi ketakutannya. Hal ini wajar karena ketakutan merupakan salah satu bentuk emosi yang kuat dan dapat berdampak pada pikiran dan tubuh kita. Perasaan takut dapat mengganggu fisik kita dan sebenarnya untuk menghadapi rasa takut dan kekhawatiran kita, itu cukup dengan kita mempercayai diri kita sendiri dan memiliki keberanian yang sejati yang muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi rasa takutnya sendiri. Karena mereka menganggapnya bukan suatu tantangan yang bisa dihadapi. Dan kan mereka berpikir itu adalah kelemahan. Hal ini sering disertai dengan keraguan yang muncul, sehingga kita enggan untuk menghadapi tantangan yang muncul di depan kita. Sehingga kita enggan menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Beberapa orang yang diliputi rasa takut cenderung hindari situasi yang mungkin membuat mereka takut atau cemas. Meskipun sulit untuk memutus siklus ini, tapi ada banyak cara yang dapat dilakukan. Dan kali ini aku akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi rasa takut dan menantang diri sendiri agar lebih berani. Yang pertama adalah kenali penyebab ketakutan. Setiap orang memiliki ketakutan yang berbeda-beda. Penting bagi kita untuk mengenali atau menyadari penyebab dari ketakutan di diri kita agar kita bisa mudah mengatasi hal itu. Misalkan kita takut mencoba atau menaiki wahana yang ekstrim atau hal-hal yang ekstrim seperti takut terjatuh ketika kita menuruni papan seluncuran. Kita bisa mengatasi hal tersebut dengan cara kita mencoba melakukannya dan berlari. Dan yang kedua adalah jangan menghindar. Meskipun respon yang umum ketika takut itu adalah menghindar, menghindari situasi yang membuat kita takut secara terus-menerus hanya akan memperpanjang siklus ketakutan kita. Hindari rasa takut akan menghentikan kita untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan, atau bahkan hal yang perlu kita lakukan. Dan cara mengatasinya adalah dengan mengalihkan pikiran kita pada hal-hal yang bahagia. Menghindari rasa takut hanya akan memperburuk kondisi. Mulailah mencatat hal-hal yang membuat kita takut dalam sebuah buku harian. Kemudian yang ketiga adalah lakukan hal-hal baru. Tantang diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Melibatkan diri dalam pengalaman baru dapat membuat kita melampaui diri kita dan mengatasi rasa takut itu sendiri. Yang keempat adalah temukan dukungan komunitas. Mendapatkan dukungan dari komunitas yang sejalan dengan minat atau tujuan kita itu sangat kita support dan efek yang positif. Kelima adalah latih pikiran positif. Karena percaya tidak percaya, pikiran negatif akan memperkuat rasa takut dan kecemasan di diri kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu memikirkan hal-hal yang positif terhadap suatu hal. Yang keenam adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik dapat memberikan kondisi positif dan fondasi yang kuat untuk menghadapi rasa takut. Yang ketujuh adalah berani mengambil resiko. Tidak masalah jika hal yang kita lakukan itu tidak membuahi hasil atau bisa disebut dengan kegagalan. Terimalah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan biarkan rasa takut hentikan kalian untuk mencoba. Yang kedelapan adalah bersikap sabar dan bertindak secara bertahap. Mengatasi ketakutan membutuhkan kesabaran dan langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin kita bisa langsung menghilangkan rasa takut dalam semalam atau dalam satu hari. Sebaliknya, kita perlu memahami bahwa perubahan itu membutuhkan waktu dan upaya.
Mulailah dengan langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk menghadapi rasa takut. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membuat kita memperluas zona kenyamanan kita secara bertahap. Jangan terburu-buru atau terlalu keras pada diri sendiri. Jika terjadi kemunduran atau kesulitan, bersikaplah sabar dan terus melangkah maju. Yang kesembilan adalah lakukan refleksi dan evaluasi diri. Selama proses mengatasi rasa takut, penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri secara teratur. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Perhatikan kemajuan yang telah kita capai juga dan jadikan itu sebagai sumber motivasi. Nomor 10, terus belajar dan berkembang. Mengatasi rasa takut merupakan proses yang berkelanjutan. Jangan berhenti belajar atau mencari cara-cara baru untuk menghadapi ketakutan kita. Baca buku, ikuti kursus, atau bergabung ke seminar yang dapat memperluas keterampilan dan pengetahuan. Melalui pembelajaran dan pengalaman baru, kita dapat mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam mengatasi rasa takut. Jadi kita udah masuk ke pembahasan terakhir dan aku sudah mengumumkan beberapa poin agar kalian bisa mengatasi rasa takut dan kekhawatiran kalian. Dan untuk bukunya, kalian bisa order atau cekot di description box karena aku udah taruh linknya di sana. Dan see you on my next video. Bye-bye!